Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Indra Lesmana dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan NIM digit terakhir 113. Saya di sini mau membuat video 9 algoritma dan pemrograman tentang dasar pemrograman C++. Isi materi 1. Robotika dasar, lintas bahasa, konsep C++, langkah lanjutan, konfigurasi VS Code, dan proyek program Hello World. Robotika dasar dengan Arduino berfokus pada kemampuan sistem untuk membaca sensor mengolah informasi, lalu mengendalikan aktuator seperti motor. Pada tahap pertama, Arduino menerima data dari berbagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 atau 1, maupun sensor analog yang menghasilkan tentang nilai tertentu, seperti pada LDR atau potentiometer. Data sensor ini kemudian diproses melalui logika yang ditulis dalam program, sehingga Arduino dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan. Setelah keputusan ditetapkan, Arduino mengontrol motor baik motor DC melalui driver seperti L298N, motor servo dengan sinyal PWM, maupun motor stepper dengan driver khusus untuk menghasilkan gerakan. Sistem baca Arduino: 1. Sensor digital memberikan nilai 0 atau 1 saja. 2. Sensor analog memberikan nilai 0 sampai 1 1023 atau 10 bit. Demo hasil: 1. Demo pembacaan sensor, 2. Demo kontrol motor, 3. Demo robot sederhana. Lintas bahasa dalam logika dasar merujuk pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun sintaks setiap bahasa berbeda, artinya struktur berpikir seperti input, proses, output, percabangan atau if-else, perulangan atau loop, dan penggunaan variabel berlaku sama pada hampir semua bahasa pemrograman, termasuk C++, Python, Java, atau Arduino C. Perbedaannya hanya terletak pada cara penulisan sintaks, namun pola logika yang digunakan tetap identik. Sintaks C++. Dalam C++, contoh sintaksnya dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data yang nilai 115, percabangan untuk pengambilan keputusan, if nilai 10, code nilai besar, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang. Sintaks JavaScript dalam bahasa ini kita dapat menampilkan output menggunakan konsol atau log, mendeklarasikan variabel dengan let, const atau var, serta membuat percabangan menggunakan struk if-else untuk pengambilan keputusan. JavaScript juga mendukung perulangan seperti for dan while yang digunakan untuk menjalankan perintah berulang. Selain itu, fungsi dapat dibuat dengan sintaks function nama atau fungsi untuk memecah program menjadi bagian yang lebih kecil. Sementara array dan objek digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. Sintaks PHP. PHP memiliki sintaks yang mirip dengan C dan JavaScript, namun khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Program PHP selalu dibuka dengan tag PHP dan dapat berisi variabel yang diawali tanda seperti nama, Java. Untuk mengambil keputusan digunakan struktur if-else, sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for, while, atau for each yang sering dipakai untuk membaca data array. Konsep C++. C++ berfokus pada pemahaman struktur program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan kontrol alur untuk membangun logika yang efisien. Hal utama yang perlu dikuasai adalah penggunaan variabel dan tipe data yang tepat, pengendalian alur program melalui if-else dan perulangan seperti for atau while, serta pemisahan tugas ke dalam fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami.
Cara penulisan C++ juga menekankan pengelolaan memori, sehingga penting memahami pointer, referensi, serta alokasi memori dinamis menggunakan new dan delete. Selain itu, konsep object-oriented programming seperti kelas, objek, enkapsulasi, dan pewarisan menjadi fondasi penting untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks. Dengan menguasai elemen-elemen inti ini, proses belajar C++ akan menjadi lebih terarah dan efektif. OOP. OOP berfokus pada pemanfaatan konsep tingkat tinggi seperti pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi untuk membangun sistem yang lebih fleksibel dan terstruktur. Pada tahap ini, programmer belajar membuat kelas induk dan kelas turunan untuk mengurangi duplikasi kode, serta menggunakan fungsi virtual agar objek berbeda dapat merespon perintah yang sama dengan cara yang sesuai. STL (Standard Template Library) adalah kumpulan pustaka standar di C++ yang menyediakan struktur data dan algoritma siap pakai sehingga programmer tidak perlu membangun semuanya dari nol. STL mencakup 3 komponen utama: kontainer seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan data, algoritma seperti sort, find, dan max elemen yang mempermudah pengelolaan data, serta iterator yang berfungsi sebagai penghubung antara kontainer dan algoritma. Template dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus menulis ulang kode. Dengan template, satu definisi dapat digunakan untuk tipe integer, float, string, atau tipe buatan sendiri. Integrasi IoT adalah proses menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler ke jaringan internet sehingga perangkat dapat mengirim, menerima, dan bertukar data secara otomatis. Project, struktur folder atau file dalam sebuah project dibuat untuk folder utama yang berisi subfolder seperti CRC untuk menyimpan kode program, akses atau resource untuk gambar dan media, config untuk pengaturan sistem, serta dokumen untuk dokumentasi. Selain itu, terdapat file penting seperti readme sebagai panduan awal, file konfigurasi lingkungan, dan file dependensi sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Pada setup awal, programmer biasanya membuat struktur folder ini terlebih dahulu. Menginisialisasi repositori, misalnya dengan git, lalu menentukan file utama tempat program dijalankan. Kesimpulan: memberikan pengalaman belajar dan menggambarkan alur belajar pemrograman dan pengembangan sistem mulai dari konsep dasar hingga penerapan lanjutan. Mulai dari logika lintas bahasa, sintaks dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, hingga pengenalan konsep inti seperti OOP, STL, dan template. Semuanya membantu membangun pemahaman pemrograman yang lebih kuat dan terstruktur. Ditambah dengan materi integrasi IoT serta pengaturan struktur proyek yang rapi sejak awal. Pembelajaran ini menunjukkan pentingnya keteraturan, pemahaman logika, dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem yang fleksibel, efisien, dan siap dikembangkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk proses videonya. Oke, di sini kita pertama mencari Arduino, yang kedua smart ball, terus ada lampu. Setelah lampu, kita mengambil resistor,
kedua ada resistor lagi, terus ini kita menambahkan push button, pasang di sini, kita posisi tidur, terus ini juga tidur, posisikan tidur, selanjutnya kita lanjut sambungin ke 5 volt, kita ke plus, terus volt, terus yang ground ke main, ini main 6 ke resistor yang ini, terus 4,
transistor ini push button. Selanjutnya kita ke bagian coding. Coding sudah, kita nyoba yang start simulation. Selanjutnya kita lanjut ke include, ke ini string. Kita nyoba program Main plus. Kita lanjut program. Oh, hello world.